Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Suyanto.id dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kita masih bersama Ustadz Dr. Zainal Mutakin Sofro, dan kali ini adalah masuk pada episode ke-14. Kita akan berbicara tema kita yang sangat-sangat luar biasa sambutannya, yaitu tentang ginjal. Karena ginjal ini menurut dokter adalah merupakan organ yang mendelik, tidak terlihat, jarang dipublikasi, sehingga tidak memiliki publikasi yang sangat populer, tapi fungsinya luar biasa. Bagaimana dok posisi ginjal kita? Karena ginjal ini yang sering dikeluhkan ataupun sering dibicarakan di masyarakat itu persoalan yang terkait gula, diabetes, gagal ginjal. Gimana dok meluruskannya dok? Moga dok. Jadi baik sekali. Ada satu cabang spesialisasi, bro. Menarik sekali. Ahli ginjal dan hipertensi. Ya. Ya. Jadi ginjal kok dikaitkan dengan hipertensi. Nah, jadi sekali lagi sebagaimana konsep dasar kesehatan yang kita perkenalkan. Sebetulnya konsep dasar sehat itu kan berangkat dari kondisi cairan ekstrasel. Yeah. Ya, cairan ekstrasel itu bagaimana dipertahankan konstan atau steady state atau homeostasis. Sudah barang tentu sistem sirkulasi ini harus senantiasa berkaitan dengan ginjal. Dari isi yang dipompa jantung itu, setiap menitnya paling tidak 20% harus dibersihkan oleh ginjal. Jadi dok, mohon maaf dok. Jadi dari jantung itu semua darah itu antri NQ atau kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya begitu. Harus dok, tidak boleh tidak melewati ginjal dok. Pasti melewati karena sistem distribusi darah itu bersifat paralel, Prof. Oke. Dalam satu waktu ke paru, dalam satu waktu ke sistem pencernaan, ginjal. Jadi paralel, Prof. Serentak. Yeah. Sehingga 20% dari yang dialirkan itu oleh darah itu harus mampir ke ginjal untuk dibersihkan. Nah, ini yang tidak pernah kita sadari betapa kerja ginjal tidak beda dengan jantung, 24 jam tidak henti, Prof. Untuk mempertahankan kehidupan individu. Sehingga yang paling menarik dari ginjal ini, bahan-bahan yang sudah disaring, kok masih baik ya kalau kita gunakan lagi, diambil lagi, Prof. Diambil itu dalam arti apa, dok? Nggak dilepas? Tidak dibuang melalui air seni. Itu ya. Maka ini penting sekali, Prof. Kasus-kasus misalnya penimbunan asam urat sehingga nyeri-nyeri di persendian itu yang perlu difikirkan adalah karena apa? Ginjal itu saking hematnya air. Minta maaf, yang mestinya air itu dibuang, tidak jadi dibuang, Prof. Ya, karena kita lupa nggak memasok air. Ya. Tidak memasok air dengan cukup. Nah, maka sekali lagi kita harus peka terhadap rangsang haus. Ya. Haus ini, Prof, satu paket dengan hormon ADH. Jadi kalau ADH-nya kita itu naik, ADH itu anti diuretik hormon. Jadi hormon yang diproduksi untuk menahan jangan banyak-banyak memproduksi air seni, Prof. ADH, antidiuretik hormon, dok. Yes. Antidiuretik hormon, ya. Dan ini, Prof, hebat sekali ADH ini juga memberikan efek vasopresin, bisa menjadikan pembuluh darah itu menyempit, Prof. Luar biasa ya. Ini dalam rangka apa? Supaya tekanan darah jangan turun, Prof. Wah, luar biasa ya. Itu kerja ginjal, dok, atau kerja hormon lain?
kerja hormon pada ginjal, Prof. Ya, yang memproduksi juga ginjal itu ADH. Yang produksi itu justru di otak, Prof. Oh, otak, oke. Nun jauh di sana. Oh iya ya, diproduksi di otak lalu dikirim ke ginjal. Persis. Inilah bedanya hormon dan saraf, Prof. Oh iya ya. Kalau hormon itu pabriknya jauh, gitu. Ya. Kemudian produknya dialirkan melalui sirkulasi. Kok ya tahu-tahunya loh, Ya. dia kerjanya itu di sana itu loh, luar biasa, Prof. Itu dok, pekerjaan seperti itu, pekerjaan tubuh seperti itu, sudah ada nggak apa simulasi atau misalkan ada foto bisa melihat kerja yang paralel yang seliwar-seliwar luar biasa itu dok, sudah ada? Dan niko nun sewu itu kan teknik laboratorium tinggi ya, Prof. Ya. Oh nggak bisa ya? Iya, jadi prinsip bagi kita, Prof. Kita kan prinsipnya bagaimana ya? Kalau silat itu tangan kosong tapi bisa kena sasaran. Ya, jadi cukup, Prof, bagi kita ini, Prof. Lihatlah warna air seni. Oke. Kalau sudah berwarna kuning, lebih keruh, Prof, berarti ADH sudah bermain nih, Prof. Oh ya ya. Jadi sarafnya disempitkan supaya tidak boros air. Pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya disempitkan. Vasopressin. Vasopressin. Vaso itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah yang mana yang disempitkan, dok? Seluruh tubuh. Wow. Karena apa, Prof? Ketika tubuh kekurangan air, itu pasti mengalami penurunan tekanan darah. Oh. Kenapa kita sering mengalami pusing, kemudian vertigo, ya, Prof? Yeah. Itu karena kurang air. Nah, supaya tubuh itu tetap bertahan dengan baik, maka ada upaya untuk menaikkan kembali tekanan darah, Prof. Oke. Ya. Jadi mengapa ADH selain menahan air juga menjadikan tekanan darah naik kembali. Tetapi tolong dicatat, Prof, kita jangan gembira dengan kecerdikan tubuh. Karena tubuh itu juga perlu diperhatikan, Prof. Ya, ya, perlu dibantu. Perlu pembimbingan, Prof. Leres. Sayangnya, Prof, selama ini adik-adik kita kan hanya diajari lagu pelangi-pelangi. Ya. Kemudian lihat kebunku penuh. Yang dilihat itu yang di luar terus, Prof. Padahal memperhatikan perubahan warna air seni ini sangatlah penting, Prof. Penting, ya. Wah, bagaimana? Harus ada yang bikin lagu itu, dok. Wah. Leres. Karena dalam Al-Quran sangat jelas loh, Prof. Surat Al-Dhariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak memperhatikan apa yang ada dalam dirimu? Ini kalau, Prof. Jadi sekali lagi jangan melihat perubahan warna air seni, Prof. Kalau kita tarik ke belakang, itu tubuh sudah melakukan jurus 3 langkah, Prof. Jadi ADH itu buntutnya saja, Prof. Wah. Di belakangnya itu ada yang namanya angiotensin, Prof. Nah, angiotensin itu, Prof, dikeluarkan juga oleh ginjal, Prof. Tapi perintah otak juga? Karena regulasi. Jadi, itu kan prinsip sehat itu kan regulasi dan cairan, Prof. Jadi ketika tekanan darah itu turun, ada upaya tubuh untuk menaikkan. Di antaranya tadi ginjal mengeluarkan apa yang kita namakan renin, Prof. Oh, renin. RAA. Betul mulai, Prof. Renin itu ginjal, Prof. Oh, ginjal. Nah, ditambah mestinya kan hormon. Ini ternyata enzim ini, Prof. Oh, oke. Ren itu ginjal, Prof. Jadi renin itu adalah enzim yang terpicu karena tekanan darahnya turun, Prof. Mengapa tekanan darahnya turun? Karena tidak memberikan pasokan air minum yang cukup tadi, Prof. Atau olahraga yang berkeringat ya banyak tanpa didahului 2 jam sebelumnya minum, Prof. Nah, maka olahraga itu 2 jam sebelum olahraga minum, 30 menit sebelum olahraga minum, 15 menit during exercise itu harus minum. Nah, sekali lagi. Jadi ADH tadi, Prof, itu buntut itu.
terakhir itu. Di belakangnya sudah ada usaha untuk menaikkan tekanan darah dengan memproduksi angiotensin. Adanya angiotensin tidak mungkin kalau ginjal tidak menginisiasi memproduksi renin tadi. Renin, ya. Gitu, Prof. Ya. Jadi, ini itu, monggo. Jadi sebetulnya dok, maaf, sudah ada early warning terhadap munculnya peringatan yang terakhir tadi, dok. Persis, Prof. Dan di belakangnya lagi masih ada lagi, Prof. Itu yang namanya sympathetic nervous system. Oke, jadi warna air seni yang kuning itu sebetulnya sudah mewartakan tubuh sudah habis-habisan mempertahankan kondisi tubuh supaya tetap kondisi homeostasis tercapai. Lumayan dok, sekarang kelihatannya sudah ada upaya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi di toilet-toilet yang di airport itu sekarang juga sudah diberi warning itu, warna-warna air seni kita itu. Ya, itu sebetulnya asal-usulnya dari Dubai itu, Prof. Gitu nggak? Dubai itu kan banyak perusahaan minyak yang karyawannya mengalami dehidrasi, Prof. Okay. Terus diadopsi oleh perusahaan minyak lain, termasuk ketika kami ada di Vaiko, Prof. Perusahaan minyak Amerika itu. Saya waktu di kamar kecil kaget, Prof. Loh, kok ada ya gambar semacam ini? Makanya terus saya jadikan sarana edukasi ke seluruh Indonesia itu, Prof. Luar biasa. Wah, terima kasih dok, itu luar biasa. Wah. Nah, kalau sampai ginjal ada terminologi diabetes, gula, kemudian kencing batu dan sebagainya, itu gimana dok hubungannya? Ya, jadi begini, Prof. Tadi saya sampaikan ya, jadi gula itu kan penting untuk pembentukan sumber energi, Prof. Sehingga ketika gula itu sudah terlanjur dibersihkan oleh ginjal, ginjal itu tanggap, loh kok merojol. Diambil lagi, Prof. Tapi kalau kadar gulanya sudah melampaui nilai ambangnya, maka tidak ada lain kecuali tetap dikeluarkan, Prof. Ya. Akibatnya dikeluarkan terus dikirim kemana, dok? Lewat seni, air seni, toh, Prof. Ya, dikeluarkan lewat air seni. Karena overload, Prof. Nah, cuma gula itu punya sifat, Prof. Tidak ingin lepas dari air, Prof. Ya. Jadi ketika terlanjur dibuang oleh ginjal, dia ajak-ajak air, Prof. Akhirnya cepat dehidrasi, dok. Itulah akhirnya kita sering terkencing-kencing itu loh, Prof. Itu namanya frekuensi sering pipis gitu. Akibatnya apa? Kita mudah haus. Makanya kalau orang gula itu yang menasihati itu, pokoknya cepat haus itu gula gitu. Nah, minta maaf, Prof. Kalau ini dibiarkan, seperti tadi, dehidrasi kan berarti tekanan darahnya turun, Prof. Terus dinaikkan lagi oleh tubuh. Kalau upaya ini terus-menerus, maka akhirnya tensinya tinggi, tuh, Prof. Ya. Nah, tensi yang tinggi ini, Prof, sebetulnya kurang nyaman bagi ginjal, Prof. Karena apa? Ginjal itu kan sebetulnya ada komponen yang untuk menyaring tadi namanya glomerulus. Glomerulus, itu anyaman kapiler, Prof. Ya. Anyaman kapiler di bola kecil-kecil itu. Nah, itu kalau senantiasa ditekan-tekan oleh tekanan darah tadi, Prof, itu jebol juga itu, Prof. Ya, akhirnya rusak dan berlanjut menjadi gagal ginjal. Ini barangkali yang menjadikan super spesialisasi kok ginjal dan hipertensi itu loh tadi, Prof. Dekat ya. Dulunya enggak sadar, dok, itu. Kalau itu. Ya, saya sudah sempat mempelajari sejarahnya itu, Prof. Ya. Mungkin juga supaya kita tanggap gitu loh. Jadi kalau iya. Lalu adakah, dok,
hubungan antara kerja ginjal dengan berat badan, misalnya overweight atau obesitas, itu merugikan ginjal tidak, Dok? Jadi begini, Prof. Tubuh yang banyak lemak, pada prinsipnya kan lemak itu ya yang makhluk yang perlu makan juga itu. Gitu. Sehingga ini memicu tekanan darah itu juga naik, Prof. Yang kedua, Prof, timbunan lemak inilah yang mengganggu kerja insulin sebetulnya. Oke. Sehingga walaupun produksi insulin itu ada, tapi dia tidak bisa berperan. Karena disabotase oleh ginjal. Oleh lemak tadi. Oh, bukan, maaf ya, oleh lemak. Disabotase oleh lemak, ya. Beres, ya, sehingga ada istilah insulin resisten. Insulin resisten. Ya, jadi insulinnya tubuh kebal. Jadi tidak bisa itu insulin memasukkan gula. Padahal kan insulin kan perannya adalah untuk mempermudah masuknya gula ke dalam sel untuk kita jadikan energi. Ya. Jadi sebetulnya, Prof, tubuh kita ini bekerja luar biasa indahnya. Ya. Seperti orkestrasi yang sangat-sangat rapi. Rapi. Namun demikian, Prof, tubuh meminta kita care gitu loh. Ya. Jadi Prof tadi sudah mengingatkan jangan sampai overweight, gitu. Jangan sampai air. Ada baiknya untuk mengamati body mass index kita, Dok, itu. Lawrence. Kalau kan ambangnya katanya 25. Kalau lebih dari 25 itu kan artinya bahwa ginjal itu mengalami kesulitan untuk menghadapi lemak-lemak itu ketika harus membagikan gula ke jaringan, Dok. Iya, jadi nusewu itu untuk wanita 24 loh, Prof. Oh, 24 nih. Kalau bapak-bapak 25, ya. Jadi antara 18,5 sampai 24, 25 itu. Ya. Permaafannya sampai berapa, Dok? 26. Dimaafkan, katanya 140, ya wis lah. Subhanallah. Nah, kalau udah lebih dari 25 ya sudah over. Tidak ada maaf. Batasnya. Kalau gejala kebas-kebas, Dok, apa yang terjadi? Itu juga ada kaitannya dengan ginjal juga enggak? Misalnya tangan kita, kaki kita itu agak dipijit-pijit tuh sarafnya itu kok enggak peka itu, Dok. Jadi sebetulnya kelanjutan dari kadar gula yang sangat tinggi, Prof, itu memang mengganggu fungsi saraf perifer atau saraf tepi, Prof. Ya. Untuk itulah maka Prof dianjurkan banyaklah melakukan gerak tubuh, misalnya senam-senam wae tangkung, gitu. Dikibas-kibas gitu loh, Prof, supaya tidak kebas, gitu. Hanya dikibas-kibas. Kemudian yang kedua, Prof, sebelum tidur, ya, itu sebaiknya kedua tungkai digerak-gerakkan. Diangkat sedikit, digerak-gerakkan. Prinsipnya supaya sistem sirkulasi itu sampai. Karena pada prinsipnya seluruh tubuh ini memerlukan oksigenasi yang cukup. Ya, oksigen dan darah juga, Dok. Darah itu sebagai fasilitator untuk mengangkut oksigen tadi, Prof. Oh, ya. Ditambah lagi darah itu isinya air, Prof. Air. Nah, kalau kita dehidrasi terus ya bagaimana oksigen bisa sampai ke jaringan perifer. Berarti oksigen itu luar biasa pentingnya di mana-mana di tubuh kita, Dok. Leres. Maka di Amerika itu fokusnya pada VO2 max. VO2 max itu berapa volume oksigen yang diangkut dalam 1 menit, Prof. Ukurannya apa itu, Dok? VO2 max itu ukurannya adalah mililiter per kilogram berat badan. Nah, sehingga nusewu, Prof, kenapa orang yang kegemukan tuh ngantukan, Prof? Ya. Harusnya kan badannya besar kan sehat ya, Prof. Malah ngantukan ini ya. Ini kan oksigennya kurang itu, Prof. Ya. Kalau
orang gemuk terganggu kerja insulin, lalu orang-orang yang menyuntik insulin secara eksternal dimasukkan ke tubuh, itu juga membantu juga, Dok, sebetulnya. Ya sangat membantu toh, Prof. Ya. Namun demikian ada kalanya orang berpikir anak disantak suntik rasanya membosankan, ya. Ada kalanya ya dokter berpikir apa sebaiknya kita carikan obat yang menahan gula sejak dari penyerapan, atau yang sudah terlanjur di aliran darah, gitu. Jadi dokter senantiasa berpikir inovatif, Prof. Sekali lagi untuk mencari solusi itu ya. Nah, Dok, saya yang tidak bisa memahami, gula itu kan dibutuhkan oleh energi sehingga dikirim ke jaringan tubuh. Tapi kok bisa orang yang normal itu nggak masuk ke darah, padahal kalau ngirimkannya gula ke jaringan tubuh itu kan juga bersama darah, Dok, gula itu. Gimana cara memisahkan itu? Jadi begini, Prof. Prinsip darah yang mengalir itu kan ditujukan untuk sel-sel di seluruh jaringan. Cuma ada syarat, Prof. Gula itu bisa masuk itu tergantung dari satpamnya tadi. Insulin itu yang membukakan pintu masuk gula. Justru di sini, Prof, kehebatannya otak. Otak itu tidak perlu insulin kok untuk masukkan gula, Prof. Andaikan otak ini perlu insulin, ya kita tidak bisa berpikir. Kadar gulanya tinggi, tapi kan nyatanya, wah, saya kok rasanya tidak enak ini. Barangkali gulanya turun ya. Nah, itu kan otak itu. Nah, jadi sekali lagi, otak ini satu-satunya organ yang tidak butuh insulin untuk memasukkan gula ke dalam sel-selnya. Nah, orang yang sudah sakit gula itu kadang-kadang ketakutan, Dok. Makan buah saja yang manis itu juga takut. Menurut saya kok katanya ada jenis gula itu ya glukosa dan sakrosa. Apa ini yang harus dilakukan para penderita gula, Dok? Apakah harus memang talak 2 terhadap buah-buah yang manis, Dok? Gimana? Jadi begini, Prof. Sebetulnya rasa takut itu yang harus dihilangkan dulu, Prof. Sebab dengan adanya rasa takut itu akan memicu adrenalin, dan adrenalin itu akan meningkatkan kadar gulanya lagi. Bulet ya, Dok. Gila meningkat. Jadi jangan, waduh ini gulanya 2 loh, ini kadar gulanya tinggi. Dari was-was semacam itulah yang sangat merugikan, Bro. Yang penting adalah terukurnya itu loh, Bro. Jadi boleh, tapi jangan melebihi batas ukurannya. Ngono ya ngono, ning aja ngono. Leres, betul, Prof. Justru yang penting menghindari ketakutannya dulu. Dan baru terukurnya. Ya. Itu saya lakukan, Dok, itu. Saya makan berbagai macam jenis kacang-kacangan tanpa mengkhawatirkan terhadap asam urat. Yang penting terukur. Misal, kalau makan 5 biji aja kan nggak apa-apa. Yang penting saya tidak lupa rasa kacangnya itu. Yang penting jangan tertekan itu loh, Bro. Stres itu. Ini ora oleh. Nanti saya punya pasien, Prof. Itu karena marah dengan dokternya, Prof. Itu Indomelek itu diminum tanpa dicairkan dulu, Prof. Padahal sakit gula, Dok. Sakit gula itu karena marah, Prof. Masa apa-apa enggak boleh. Kalau minum sirup itu langsung diglokok-glokok saja. Subhanallah. Kalau saya guyonnya, saya nggak boleh makan, ya mbok pindah dokter saja. Subhanallah. Yang penting kulu washrobu wala tusrifu. Asal tidak melampaui batas. Iya. Wah, luar biasa, Dok. Dok, terima kasih, Dok. Saya kira informasinya sudah komplit. Mudah-mudahan para pendengar bisa mengkondisikan dirinya untuk hidup yang seimbang, sehat holistik, sehingga bisa mempertahankan homeostatis mereka masing-masing termasuk kita. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.